Samsung Electronics Indonesia atau SEIN hadirkan HP 5G murah pada Januari 2023. Ponsel yang diperkenalkan tersebut adalah Samsung Galaxy A14 5G. Untuk versi global, ponsel ini hadir dalam dua versi chipset, Exynos 1330 dan MediaTek Dimensity 700. Hanya saja, yang masuk resmi ke pasar Indonesia adalah versi Dimensity 700. Samsung memplot ponsel ini sebagai perangkat 5G termurah mereka untuk tahun 2023. Oleh karena itu, konektivitas merupakan hal yang diunggulkan dari Galaxy A14 5G. Dan berikut ini, kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy A14 5G yang sudah tim Gadget Me rangkum. Samsung tampaknya menjadikan minimalis sebagai paten desain produk mereka. Setidaknya sejak Galaxy A32 dan Galaxy A52 meluncur pada 2021. Kedua ponsel menjadi inspirasi Samsung terhadap rancangan desain smartphone selanjutnya. Sisi minimalis dari Galaxy A14 5G dapat dijumpai pada penutup belakangnya. Di area tersebut, Anda melihat 3 buah lensa kamera sama besar yang ditata secara vertikal tanpa sebuah modul. Lalu, di bagian tepi dari penutup belakang memiliki bentuk datar alias flat. Di Indonesia, Galaxy A14 5G hadir dalam 3 pilihan warna. Ada hitam dan silver yang menjadi pilihan paling aman buat mayoritas orang. Ada juga dark red yang menurut kami paling menarik. Samsung membekali Galaxy A14 5G dengan layar PLS LCD berukuran 6,6 inci. Ukuran layar isi ponsel termasuk lebar, cocok untuk kegiatan konten consuming atau menonton video YouTube. Layar dengan rasio 20:9 tersebut memiliki resolusi Full HD+ sehingga tampilannya tajam. Hal yang menarik dari layar Galaxy A14 5G adalah sudah mengusung fitur refresh rate 90Hz. Refresh rate yang lebih tinggi dari 60Hz juga memungkinkan layar Galaxy A14 5G menampilkan animasi pada game dan frame rate hingga 90 fps. Makin tinggi frame rate-nya, makin mulus pula gerakan animasi dalam game. Memori internal adalah salah satu komponen penting pada sebuah smartphone. Tanpa memori internal, sebuah smartphone tak bisa menjalankan fungsinya. Komponen yang satu ini menyimpan segala macam data mulai dari sistem operasi, aplikasi, game, serta beragam jenis file. Ada satu varian memori yang ditawarkan Samsung Indonesia untuk Galaxy A14 5G. Satu varian itu adalah penyimpanan 128GB dan RAM 6GB. Jika penyimpanan 128GB dirasa masih kurang, Anda bisa memperbesar ruang penyimpanan si ponsel. Pasalnya, Galaxy A14 5G masih memiliki slot microSD. Melalui slot tersebut, Anda bisa memasang kartu microSD dengan kapasitas hingga 1 TB. MediaTek Dimensity 700 adalah chipset primadona bagi berbagai produsen. Berkat chipset ini, sebuah ponsel murah bisa terhubung ke jaringan 5G. Tak cuma itu, performa SoC ini juga mumpuni dan konsumsi dayanya terbilang hemat. Karena itulah, Samsung memutuskan memilih Dimensity 700 sebagai otak di balik dapur pacu Galaxy A14 5G. Chipset 7 nanometer ini menggunakan 8 inti CPU, pengolah grafis GPU Mali G57 MC2 950 MHz, dan komponen lain seperti APU atau prosesor AI dan ISP yang mendukung kamera hingga 64 megapiksel. Kalau CPU-nya, ada dua Cortex A76 sebagai inti performa berkecepatan 2,2 GHz dan inti efisiensi Cortex A55 berkecepatan 2,0 GHz. Dimensity 700 didorong oleh memori internal UFS 2.2 dan RAM LPDDR4X. Anda pun bisa berekspektasi bahwa Galaxy A14 ini akan nyaman dipakai sehari-hari. Menonton film secara streaming, bermain media sosial, chatting, atau multitasking, semua mungkin akan berjalan lancar tanpa lag. Samsung Galaxy A14 5G mempunyai 3 kamera belakang. Sayangnya hanya satu yang fungsional optimal. Adalah kamera utama berresolusi 50 megapiksel dengan bukaan f1.8. Dua kamera lainnya, yakni kamera makro dan sensor kedalaman. Keduanya memiliki resolusi 2 megapiksel dengan bukaan f2.4. 3 kamera belakang tersebut ditemani satu lampu LED flash. Balik ke sisi depan, terdapat satu kamera selfie fixed focus 13 megapiksel dengan bukaan f2.0.
Adapun baik kamera utama maupun kamera selfie, ponsel ini mampu merekam video dengan resolusi hingga 1080p di 30 fps. Baterai berkapasitas 5000 mAh mengisi bagian dalam bodi Samsung Galaxy A14 5G. Kapasitas yang cukup besar dan lazim untuk smartphone masa kini. Dengan baterai sebesar itu, Galaxy A14 5G dirancang agar bisa menemani pengguna selama seharian penuh. Sensor adalah komponen yang ada di luar SoC. Oleh sebab itu, beberapa ponsel dengan SoC yang sama bisa jadi mengandung jumlah dan jenis sensor yang berbeda. Tanggung jawab untuk memasang sensor ada di tangan produsen ponsel. Perihal ini, Samsung tak pelit pasalnya. Samsung memasang 5 sensor fisik dan 1 sensor virtual. Semua sensor itu adalah pemindai sidik jari di tombol power, akselerometer, proksimitas, giroskop, kompas, maupun cahaya virtual. Satu hal yang perlu Anda sadari dari Galaxy A14 5G adalah bodinya yang cukup tebal dan berat. Jika dibandingkan dengan Galaxy A13 yang telah resmi rilis di Indonesia, HP ini 0,03 mm lebih tebal dan 10 gram lebih berat. Dimensi keseluruhan Galaxy A14 5G ini 167,7 x 78 x 9,1 mm dengan bobot 205 gram. Ponsel manapun akan terasa berat jika bobotnya melebihi 200 gram. Oleh sebab itu, bagi yang terbiasa dengan bobot yang ringan, Anda mesti beradaptasi saat beralih ke Galaxy A14 5G. Catatan pada ponsel ini tak adanya kamera pendamping yang layak buat kamera utamanya. Ya, kamera makro dan sensor kedalaman yang tersemat tak terlalu penting jika dibandingkan dengan satu kamera ultrawide. Alasannya orang umum jarang memotret objek mungil dengan jarak dekat menggunakan kamera makro, kecuali Anda adalah seniman. Kemudian, HP masa kini sudah canggih karena mampu menciptakan foto bokeh berkat bantuan AI. Sensor kedalaman pun tak lagi diperlukan. Baterai 5000 mAh yang ditanam di dalam Galaxy A14 5G didukung oleh teknologi pengisian cepat 15 watt. Ini adalah standar teknologi yang sama dengan beberapa ponsel Samsung di kelas entry lainnya, misalnya Galaxy A22 5G dan Galaxy A13. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar gadget terbaik dari Gadget Me.